Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amira Muna Hirnisa Farina Hashim dengan NIM 23000246261. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview sebuah buku yang berjudul Sosiologi Hukum oleh Dr. Fitriyatus Salihah, SHMH. Dan saya akan mereview dari bab 1, 2, dan 3. Bab 1, definisi, pengertian, dan karakteristik sosiologi hukum. Yang pertama, pengertian sosiologi hukum. Dari sudut sejarah, sosiologi hukum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang Itali yang bernama Anzilotti pada tahun 1882. Sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli, baik di bidang filsafat hukum, ilmu, maupun sosiologi. Sosiologi hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang menganalisis hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial secara analitis dan empiris. Ilmu hukum dapat dibedakan ke dalam dua cabang spesialisasi, yaitu studi tentang law in books dan studi tentang law in action. Law in books disebutkan bagi studi atau kajian tentang hukum sebagai norma atau kaidah yang bersifat otonom. Sedangkan law in action adalah studi tentang hukum sebagai gejala proses sosial yang bersifat heteronom. Studi tentang law in books dan law in action yang dikemukakan oleh Roni Hadnitijo Sumitro tersebut tidak berbeda jauh dengan pemikiran Suryono Sukanto yang mengetengahkan ruang lingkup ilmu hukum yang mencakup 1. Non-Wissenschaft, yakni ilmu yang mempelajari hukum sebagai norma atau kaidah yang terdiri dari ilmu tentang pengertian hukum dan ilmu tentang kaidah hukum. 2. Seinwissenschaften, yakni ilmu hukum yang mempelajari hukum sebagai gejala sosial yang terdiri sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Dari uraian tersebut, ada beberapa pendapat para sarjana terkait dengan pengertian atau definisi sosiologi hukum antara lain 1. Suryono Sukanto. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya. 2. Sacipto Raharjo. Sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum tentang pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial. Yang kedua, ruang lingkup meliputi metode, kajian, objek, dan fungsi sosiologi hukum. Perkembangan sosiologi hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ruang lingkup, metode, kajian, objek, dan fungsi sosiologi. Sosiologi hukum memiliki kesamaan ruang lingkup dengan hukum dalam arti bahwa keduanya memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Meskipun memiliki ruang lingkup yang serupa, hukum dan sosiologi berbeda dalam tujuan dan metodenya. Hukum lebih berfokus pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial dengan perhatian utama pada masalah preskriptif dan teknis. Sedangkan sosiologi lebih memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial secara deskriptif. Sosiologi hukum, objek kajian mencakup dua aspek utama. 1. Kajian terhadap hukum dalam wujudnya, yang mencakup seperangkat kaidah khusus yang berlaku untuk menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. 2. Kajian terhadap proses yang membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial, di mana sosiologi hukum menyadari eksistensinya sebagai kaidah sosial dalam masyarakat. Ruang lingkup sosiologi hukum mencakup 3 faktor dalam pembentukan produk hukum yang berfungsi dengan baik, yaitu filosofis, sosiologis atau empiris, dan yuridis. Fungsi filosofis berkaitan dengan nilai-nilai yang diharapkan dari hukum. Fungsi sosiologis melibatkan penerapan hukum dalam masyarakat, dan fungsi yuridis berkaitan dengan keberlakuan dan penerapan hukum secara normatif. Yang ketiga, pengaruh dari sejarah hukum dan filsafat hukum. Pengaruh dari sejarah hukum dan filsafat hukum turut membentuk sosiologi hukum. Karl von Savigny menekankan bahwa hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan dari pembentukan undang-undang. Filsafat hukum dan analisis rasional terhadap hukum
juga memainkan peran penting dalam membentuk sosiologi hukum, konsep kesadaran hukum, habitat hukum suatu bangsa, dan peran filsafat hukum dalam memahami hukum sebagai perwujudan dari kesadaran masyarakat menjadi elemen-elemen penting dalam pembentukan sosiologi hukum. 1. Persoalan pokok filsafat. Dengan ciri khas, filsafat memunculkan pertanyaan-pertanyaan dalam pemecahan masalah dengan ruangan lingkup luas dan komprehensif. 2. Filsafat hukum dan sosiologi hukum. Yang pertama, filsafat hukum mendahului sosiologi hukum, mempunyai watak tuntas dan kritis dalam menggugat sistem hukum perundang-undangan. Kedua, pengaruh khas pada hukum. Filsafat hukum menekankan reaksinya atau prosesnya hukum. Pengaruh terlibat dalam upaya menetralkan atau merelatifkan dogmatika hukum. Ketiga, ide-ide penting. Yang pertama, hukum adalah proses yang mendapatkan bentuknya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan. Kedua, Cardozo, hukum bukan penerapan murni dari peraturan perundangan-undangan, melainkan mempengaruhi kepentingan-kepentingan sosial dalam masyarakat. Dan yang terakhir, fungsi sosiologi hukum, menguji kebenaran peraturan perundang-undangan dalam konteks fungsi sosialnya dalam masyarakat. Bab kedua yaitu masa-masa pemikiran dalam sosiologi hukum. A. Aliran-aliran dalam sosiologi hukum. 1. Aliran positif. Aliran positif menganut pandangan bahwa sosiologi hukum hanya membahas fakta yang dapat diamati secara eksternal. Aliran positif ini dipelopori oleh Donald Black yang menyoroti kekaburan antara ilmu dan kebijaksanaan dalam sosiologi hukum. Filosofi positivisme menekankan bahwa pengetahuan harus didasarkan pada pengamatan empiris. Aliran normatif memandang hukum sebagai suatu institusi nilai, bukan hanya sebagai fakta yang teramati. Menyatakan bahwa hukum mengandung nilai-nilai dan berfungsi untuk mengekspresikan nilai-nilai tersebut dalam masyarakat. Melihat hukum sebagai sesuatu yang bersifat derivatif dan tidak dapat dipisahkan dari institusi primer seperti politik dan ekonomi. B. Letak-letak dasar sosiologi hukum. Di Eropa, 1. Durkheim. Durkheim menghubungkan bentuk kemasyarakatan dengan jenis-jenis hukum dalam karyanya Division du Travail Social. Memandang hukum sebagai lambang kesetiakawanan sosial yang mencerminkan bentuk kemasyarakatan. Mengaitkan sanksi-sanksi hukum dengan jenis kesetiakawanan yang berbeda. 2. Dujuit, Levy, dan Haurion. Yang pertama, Dujuit. Dujuit menganggap sosiologi hukum sebagai bagian dari ilmu hukum. Fokusnya terletak pada penggunaan sosiologi dalam teknis ilmu hukum, khususnya konstitusional. Mengaitkan semua hukum dengan kesetiakawanan sosial atau de facto solidarity. Kedua, Levy mencoba mengembangkan pandangan hukum sosialis. Hukum spontan dianggap sebagai hukum kolektif dan sebagai kesadaran fenomena membatasi hubungan antar individu. Yang ketiga, Haurio berusaha mencari dasar idealistis-realistis bagi sosiologi hukum. Analisis fokus pada lembaga, yaitu kenyataan sosial hukum, mempertimbangkan masalah sistematis dan tipologi hukum kelompok. 3. Max Weber dan Eugene Ehrlich. Max Weber melihat sosiologi hukum sebagai kemungkinan-kemungkinan dari kelakuan sosial diatur oleh aturan-aturan ahli hukum untuk suatu tipe masyarakat tertentu. Sedangkan Ehrlich mengkritik sosiologi hukum yang hanya mengambil sistematisasi ilmu hukum sebagai titik tolak, menyoroti kekurangan analisis terhadap bentuk kemasyarakatan dan tipe-tipe hukum. 4. Owe Holmes. Holmes menandai revolusi sosiologi dalam ilmu hukum di Amerika, mendorong sarjana hukum untuk memberikan perhatian pada penelaahan objektif dan empiris dari kenyataan sosial. Holmes menghasilkan tujuan sosiologi hukum lebih fokus pada gambaran mendalam dari kenyataan hukum yang berkaitan dengan pengadilan. 5. Roscoe Pound. Pound membawa ketelitian terperinci ke sosiologi hukum di Amerika, menekankan penelaahan akibat sosial aktual dari lembaga-lembaga hukum. Pound fokus pada tujuan praktis, seperti mempersiapkan perundang-undangan, efektivitas pembuatan peraturan, dan mencapai tujuan-tujuan sosial hukum.
6. Benjamin Cardozo. Cardozo mengejar pembaruan teknik hukum aktual dengan menyatukan jurang antara teknik hukum dan kenyataan hukum yang hidup. Cardozo melibatkan sosiologi hukum yang bersifat deskriptif dan menekankan pentingnya kesadaran dalam menghadapi ketidakpastian dan keamanan. C. Realisme hukum dan selanjutnya. Kelompok realis hukum seperti K.N. Llewellyn, Truman Arnold, Walter Wyckoff, dan lainnya merespon kritis terhadap orientasi sociological jurisprudence yang cenderung teleologis dan moralistis. Mereka berusaha menghilangkan pertimbangan teleologis dan penilaian moral, bukan hanya dari sosiologi hukum, tetapi juga dari ilmu hukum secara keseluruhan. Mereka menganut sensualisme naturalistis, menekankan penggantian penilaian berdasarkan kenyataan dan pengalaman, menolak konseptualisme dan desisionisme irasionalistik. Yang D. Beberapa mazhab dewasa ini. 1. Perancis. Studi-studi sosiologi hukum di Prancis fokus pada penguraian eksperimen hukum dan studi tentang pola hukum serikat dagang dibandingkan dengan hukum negara. Penulis seperti Maximo Lorey dan Gaston Morin menyumbangkan analisis deskriptif dari variasi empiris tanpa tuntutan dogmatis. 2. Negara-negara Anglo-Saxon. Teori-teori pluralis dalam ilmu politik berkembang di samping aliran sosiologi hukum yang lebih baru di Prancis. Pluralis politik dinyatakan dalam karya-karya seperti A Grammar of Politics, karya Harold G. Laski, menyoroti kaitannya dengan sosialisme Gilda. 3. Jerman. Hugo Sinzheimer dengan dasar pada Círky, Ehrlich, dan Weber mengemukakan perbedaan antara sosiologi hukum deskriptif, kritis, genetis, dan teoritis. Sosiologi hukum kritis menyelidiki norma-norma dalam kelakuan kolektif. Sosiologi hukum teoritis memeriksa pengaruh rohani, morfologi, dan ekonomi pada kenyataan hukum. 4. Eropa Tengah. Karl Renner dari Austria menulis tentang sosiologi hukum genetis, menentang kerangka hukum yang tak dapat diubah-ubah dan mengeksplorasi dampak ekonomi dan sosialnya di bawah kapitalisme. Sosiologi marxistis termasuk sosiologi hukumnya semakin menghindari godaan naturalisme dan realisme. Grup yang ketiga yaitu tokoh-tokoh sosiologi hukum. A. Tokoh Eropa Barat. 1. Karl Marx. Hukum dilihat sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan kapitalisasi. Hukum bukan hanya fungsi politik, melainkan juga fungsi ekonomi. Pemikiran Marx memandang masyarakat sebagai keseluruhan yang antagonis. Henry S. Maine. Masyarakat bersifat kontingen dan berkembang dari status ke kontrak, mengidentifikasi aspek-aspek tertentu dalam masyarakat yang merupakan anugerah kepada warga masyarakat. 3. Emile Durkheim. Membedakan hukum represif atau yang menindak dengan hukum restitutif atau yang mengganti. Menggambarkan dua tipe solidaritas dalam masyarakat mekanis dan organik. Hukum berfungsi sebagai norma sosial untuk menjaga solidaritas dalam masyarakat yang berkembang. 4. Max Weber. Melihat hukum sebagai kumpulan norma atau aturan yang dihasilkan melalui konsensus. Menyusun tipologi hukum berdasarkan sumber formal, substantif, dan irasional-rasional. Membedakan tiga tipe pengadilan berdasarkan rasionalitas. B. Tokoh Amerika Serikat. 1. Oliver Wendell Holmes. Mendorong hakim untuk memformulasikan hukum berdasarkan keputusan-keputusan konkret. Hukum dipahami sebagai sesuatu yang aktual dan berkembang dari pengalaman. 2. Benjamin Nathan. Hakim memiliki kebebasan tetapi dengan batasan untuk mengambil keputusan. Hukum adalah hasil penciptaan, bukan penemuan. 3. Roscoe Pound. Memandang hukum sebagai proses rekayasa sosial. Fokus pada pemaksimalan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Menekankan studi sosiologis dalam perundang-undangan. C. Positivisme hukum dan masalahnya. Positivisme hukum mengandalkan pengujian data hukum tanpa melibatkan nilai atau prinsip. Kritik terhadap positivisme karena dianggap mengabaikan peran nilai dan tidak dapat menangani kompleksitas hubungan antara peraturan dan kekuasaan di masyarakat kontemporer. Dengan demikian, review sebuah buku sosiologi hukum dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.